wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Sebelum memulai video ini, ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu nih. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Askia Nurhidayani dengan NIM 20624010007. Yang kedua ada Apriliani Puspitasari dengan NIM 20624010009. Yang ketiga ada Muhammad Nurkolbi Afif dengan NIM 20624010012. Dan yang terakhir ada Cinta Arlen Jovanka dengan NIM 20624010016. Pada kesempatan video kali ini, kami ingin membahas materi tentang rasio likuiditas. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis laporan keuangan dengan dosen pengampu Bapak Aldi Faturrahman SE MSI. Baiklah, mari kita simak video ini dengan seksama. Happy watching! Nah, pembahasan yang akan dibahas oleh kelompok 1 pada video kali ini, yang pertama ada definisi dari rasio likuiditas, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada manfaat, dan yang keempat ada jenis dan contoh kasus dari rasio likuiditas. Definisi rasio likuiditas. Rasio likuiditas menurut Fred Weston adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utang jangka pendek, yang artinya apabila perusahaan ditagih, perusahaan akan mampu memenuhi utang tersebut, terutama utang yang sudah jatuh tempo. Tujuan rasio likuiditas. 1. Mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. 2. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. 3. Mengukur kemampuan jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang. 4. Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan dengan modal kerja. Yang terakhir, mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Selanjutnya ada manfaat dari rasio likuiditas. Manfaat yang pertama yaitu untuk perusahaan. Bagi perusahaan, rasio likuiditas bermanfaat untuk 1. Mengetahui perubahan bisnis yang terjadi dalam perusahaan berdasarkan rasio aktiva dan pasiva yang terjadi dalam periode tertentu. Yang kedua, membandingkan posisi strategis sebuah perusahaan dengan kompetitor terkait dalam segi bisnis. Yang ketiga, mengetahui posisi finansial perusahaan dalam kemampuan untuk membayar kewajiban atau utang jangka pendek yang sedang berjalan. Yang keempat, mengukur efisiensi pengeluaran dalam kegiatan operasional perusahaan. Adapun manfaat yang dirasakan untuk investor adalah yang pertama, memungkinkan investor untuk melacak dan menganalisa performa aset perusahaan yang digunakan sebagai instrumen investasi. Yang kedua, mengetahui apakah sebuah perusahaan memiliki aset yang layak diinvestasikan. Adapun jenis-jenis dari rasio likuiditas ini yaitu yang pertama ada rasio lancar atau current ratio, yang kedua ada rasio cepat atau quick ratio, yang ketiga ada rasio kas atau cash ratio, yang keempat ada rasio perputaran kas atau cash turnover ratio, dan yang kelima ada inventory to net working. Jenis rasio yang pertama yaitu rasio lancar atau current ratio. Rasio lancar adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutup kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Dalam praktik, standar rasio lancar adalah 200% atau 2:1. Dianggap sebagai ukuran yang cukup baik dan memuaskan bagi suatu perusahaan. Selanjutnya adalah rumus dari rasio lancar. Current ratio. Aktiva lancar atau current asset dibagi utang lancar atau current liability. Selanjutnya ada contoh laporan keuangan neraca dari PT Indo periode 31 Desember 2012. Pada pos aktiva lancar atau current asset terdapat akun kas, giro, surat berharga, piutang, persediaan atau inventory. Aktiva lancar lainnya
Dan total aktiva lancar atau total dari current asset pada tahun 2010 sebesar 1.640 dan pada tahun 2011 sebesar 1.340. Selanjutnya, pos aktiva tetap atau fixed asset terdapat akun tanah, mesin, kendaraan, akumulasi penyusutan. Dan total aktiva tetap atau fixed asset pada tahun 2010 sebesar 2.400 dan pada tahun 2011 sebesar 2.550. Jadi total aktiva pada tahun 2010 sebesar 4.200 dan pada tahun 2011 sebesar 4.000. Selanjutnya pada bagian pasiva pada pos utang lancar atau current liabilities terdapat akun utang bank, utang dagang, utang lainnya. Dan total utang lancar atau total dari current liabilities pada tahun 2010 sebesar 750 dan pada tahun 2011 sebesar 750. Selanjutnya pada pos utang jangka panjang atau long term debt atau long term liabilities terdapat akun utang bank, utang obligasi. Dan total dari utang jangka panjang pada tahun 2010 sebesar 1.300 dan pada tahun 2011 sebesar 1.150. Selanjutnya pada pos ekuitas atau modal terdapat akun modal di setor, cadangan laba. Total dari pos ekuitas pada tahun 2010 sebesar 2.250 dan pada tahun 2011 sebesar 2.100. Jadi pada bagian pasiva totalnya pada tahun 2010 sebesar 4.200 dan pada tahun 2011 sebesar 4.000. Selanjutnya, contoh laporan keuangan laba rugi dari PT Indo. Di sini ada laba kotor pada tahun 2010 sebesar 1.900 dan pada tahun 2011 sebesar 1.700. Laba kotor ini diperoleh dari hasil pengurangan antara total penjualan dengan harga pokok penjualan. Selanjutnya ada biaya operasi. Di biaya operasi ini ada akun biaya umum dan administrasi, ada biaya penjualan, biaya lainnya. Dan total biaya operasi pada tahun 2010 sebesar 370 dan pada tahun 2011 sebesar 410. Laba kotor operasi pada tahun 2010 sebesar 1.530 dan pada tahun 2011 sebesar 1.290. Laba kotor operasi ini diperoleh dari hasil pengurangan antara laba kotor dengan total biaya operasi. Selanjutnya ada penyusutan, ada pendapatan bersih operasi pada tahun 2010 sebesar 1.330, pada tahun 2011 sebesar 1.040. Pendapatan bersih operasi ini diperoleh dari hasil pengurangan dari laba kotor operasi dengan penyusutan. Selanjutnya ada pendapatan lainnya. Ada EBIT. EBIT ini adalah earning before interest and tax atau laba sebelum bunga dan pajak. Pada tahun 2010 sebesar 1.800 dan pada tahun 2011 sebesar 1.300. EBIT ini diperoleh dari hasil penjumlahan pendapatan bersih operasi dengan pendapatan lainnya. Selanjutnya ada biaya bunga, bunga bank, bunga obligasi. Total biaya bunga pada tahun 2010 sebesar 180 dan pada tahun 2011 sebesar 170. Selanjutnya ada EBT atau earning before tax. Pada tahun 2010 sebesar 1.620 dan pada tahun 2011 sebesar 1.130. Ada pajak 20% pada tahun 2010 sebesar 324, pada tahun 2011 226. Ada di sini ada juga EAT atau earning after interest and tax. Selanjutnya contoh kasus rasio lancar. Total aset lancar atau current asset pada tahun 2010 sebesar 1.640 dan pada tahun 2011 sebesar 1.340. Total utang lancar atau current liability pada tahun 2010 sebesar 750 dan pada tahun 2011 sebesar 750. Nah, pada rasio tahun 2010, current rasio 1640 dibagi dengan 750 sama dengan 2,1.
Rasio tahun 2011, 1340 dibagi dengan 750 sama dengan 1,8 dibulatkan. Nah, pada rasio tahun 2010, artinya jumlah aktiva lancar sebanyak 2,1 kali utang lancar atau setiap satu utang lancar akan dijamin oleh 2,1 harta lancar atau 2,1 banding 1 harta lancar dengan utang lancar. Nah, arti dari rasio tahun 2011 perhitungannya, jumlah aktiva lancar sebanyak 1,8 kali utang lancar atau setiap 1 rupiah utang lancar akan dijamin oleh 1,8 harta lancar atau 1,8 dibanding 1 harta lancar dengan utang lancar. Selanjutnya, penjelasan analisa rasio lancar. Jika rata-rata industri untuk current ratio adalah 2 kali, keadaan perusahaan untuk tahun 2010 berada dalam kondisi baik, mengingat rasionya berada di atas rata-rata industri dan tentunya perusahaan mampu membayar seluruh kewajiban lancarnya menggunakan aset lancar. Namun, untuk tahun 2011 kondisinya kurang baik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau pada tahun 2010, yaitu turun sebesar 0,3 dan menyebabkan rasionya berada di bawah rata-rata industri. Hal ini menjadikan perusahaan belum bisa dikatakan menarik dan memuaskan bagi para investornya. 2. Rasio cepat atau quick ratio adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar atau jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan atau inventory. Dalam praktik, standar rasio lancar adalah 1,5 kali dianggap sebagai ukuran yang cukup baik dan memuaskan bagi suatu perusahaan. Rumus rasio cepat, quick ratio sama dengan current asset dikurangi inventory dibagi utang lancar atau current liability. Contoh kasus rasio cepat yaitu komponen laporan keuangan terdapat pada 2010 dan 2011. Total aset lancar pada 2010 1.640, pada 2011 di jumlah 1.340. Total utang lancar current liability pada 2010 di jumlah 750, pada 2011 di jumlah 750. Sediaan inventory pada 2010 250 dan pada 2011 310. Rasio tahun 2010 quick ratio sama dengan aset lancar dikurangi inventory dibagi utang lancar. Pada 2010 aset lancar senilai 1.640 dikurangi inventory yaitu 250, lalu dibagi utang lancar senilai 750 sama dengan 1,8 kali. Rasio tahun 2011 quick ratio sama dengan 1.340 pada aset lancar dikurangi 310 inventory lalu dibagi utang lancar senilai 750 sama dengan 1,4. Analisa rasio cepat. Jika rata-rata industri untuk current ratio adalah 1,5 kali, keadaan perusahaan untuk tahun 2010 berada dalam kondisi baik mengingat rasionya berada di atas rata-rata industri. Dan kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak harus menjual sediaan bila hendak melunasi utang lancar, tetapi dapat menjual surat berharga dan penagihan piutang. Namun, untuk tahun 2011 kondisi kurang baik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu turun sebesar 0,4 kali dan menyebabkan rasionya berada di bawah rata-rata industri. Hal ini Lalu di sini ada contoh kasus dari rasio kas, yaitu sudah disediakan komponen laporan keuangan tahun 2010 dan 2011 yang berisi total aset lancar, total utang lancar, kas, dan giro atau bank. Nah, sesuai dengan rumusnya yaitu kas atau setara kas dibagi dengan total utang lancar. Baik, kita akan masuk ke contoh perhitungannya yaitu pada rasio tahun 2010 di mana cash rasionya adalah
kas sebesar 250 ditambah dengan giro atau bank sebesar 350 dibagi dengan total utang lancar sebesar 750. Hasilnya sama dengan 0,8 atau jika dipersenkan sama dengan 80%. Lalu pada rasio tahun 2011 di mana cash rasionya kas sebesar 260 ditambah dengan giro atau bank sebesar 300 dibagi dengan total utang lancar yaitu 750, hasilnya sama dengan 0,746 atau jika dipersenkan menjadi 75%. Penjelasan untuk analisa rasio kas. Jika rata-rata industri untuk cash ratio adalah 50%, keadaan perusahaan pada tahun 2010 berada di atas rata-rata industri dan kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan uang kas. Namun, kondisi rasio kas yang terlalu tinggi juga kurang baik karena ada dana yang menganggur atau yang tidak atau belum digunakan secara optimal. Sementara itu, pada tahun 2011, kondisinya menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu turun sebesar 5%, tetapi masih tetap di atas rata-rata industri. Dan kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan uang kas. Namun, mengingat kembali kondisi rasio yang terlalu tinggi juga kurang baik karena ada dana yang menganggur atau yang tidak atau belum digunakan secara optimal. Yang keempat ada rasio perputaran kas atau cash turnover ratio. Adalah rasio perputaran kas berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Artinya, rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan atau utang dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan. Dalam praktik, standar rasio perputaran kas adalah 10%, dianggap sebagai ukuran yang cukup baik dan memuaskan bagi suatu perusahaan. Adapun rumus rasio perputaran kas adalah cash turnover ratio atau rasio perputaran kas sama dengan penjualan bersih dibagi dengan modal kerja bersih. Adapun contoh kasus pada rasio perputaran kas ini yaitu total penjualan bersih atau net sales di tahun 2010 yaitu 5.950, pada tahun 2011 5.550. Total aset lancar atau current asset di tahun 2010 berjumlah 1.640, di tahun 2011 berjumlah 1.340. Total utang lancar atau current liability di tahun 2010 berjumlah 750, di tahun 2011 berjumlah 750. Jadi rasio pada tahun 2010 sama dengan 5.950 dibagi dengan 1.640 dikurangi dengan 750, hasilnya 6,68 dibulatkan menjadi 7%. Sedangkan rasio pada tahun 2011 sama dengan 5.550 dibagi dengan 1.340 dikurangi 750 sama dengan 9,4 dibulatkan menjadi 10%. Penjelasan analisa dari rasio perputaran kas ini adalah jika rata-rata industri untuk cash ratio adalah 10%, keadaan perusahaan pada tahun 2010 kurang baik karena masih cukup jauh dari rata-rata industri. Maksudnya adalah modal kerja perusahaan belum mampu membayar tagihan dan membiayai biaya yang berkaitan dengan penjualan. Namun di tahun 2011, kondisi perusahaan meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu naik sebesar 3% sehingga menjadi di atas rata-rata industri. Dan kondisi ini menunjukkan bahwa modal kerja perusahaan sudah mampu membayar tagihan dan membiayai biaya yang berkaitan dengan penjualan. Jenis dari rasio likuiditas selanjutnya adalah inventory to net working capital. Inventory to net working capital merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Modal kerja tersebut terdiri dari pengurangan antara aktiva lancar dengan utang lancar.
Dalam praktik standar rasio lancar adalah 12%. Dianggap sebagai ukuran yang cukup baik dan memuaskan bagi suatu perusahaan. Rumus dari inventory to net working capital yaitu inventory dibagi dengan current asset dikurangi dengan current liabilities. Adapun contoh kasus dari inventory to net working capital adalah total aset lancar atau current asset di tahun 2010 berjumlah 1.640, pada tahun 2011 berjumlah 1.340. Total utang lancar atau current liabilities pada tahun 2010 berjumlah 750, pada tahun 2011 berjumlah 750. Sediaan atau inventory pada tahun 2010 berjumlah 250, pada tahun 2011 berjumlah 310. Selanjutnya rasio pada tahun 2010 adalah 250 dibagi dengan 1.640 dikurangi 750 sama dengan 0,280 dibulatkan menjadi 28%. Pada tahun 2011, inventory to net working capital 310 dibagi dengan 1.340 dikurangi 750 sama dengan 0,525 dibulatkan menjadi 53%. Penjelasan analisa mengenai inventory to net working capital adalah jika rata-rata industri untuk inventory to net working adalah 12%, keadaan perusahaan pada tahun 2010 dikatakan baik karena berada di atas rata-rata industri. Maksudnya adalah jumlah sediaan perusahaan mampu memenuhi modal kerja perusahaan. Sementara itu, di tahun 2011 kondisi perusahaan meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu naik sebesar 25% dan tetap di atas rata-rata industri. Lalu kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan melakukan peningkatan inventory to net working capital dari tahun sebelumnya. Nah, itulah penjelasan mengenai rasio likuiditas yang dapat